Kalau saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Kali ini saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan dengan judul Dicipta, Diberkati, dan Diberi Mandat. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Berilah kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berayap di bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan prinsip-prinsip yang sangat penting melalui bagian firman Tuhan ini. Pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita memperhatikan Alkitab kita dari Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya segala sesuatu itu berawal dari Allah. Tentu termasuk manusia. Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. Dan setiap kali penciptaan berlangsung, Tuhan melihat ciptaannya dan memberikan penilaian. Semuanya baik. Namun manusia memiliki keistimewaan bahwa dalam ayat 26 sampai 27 dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Inilah kekhususan, keistimewaan manusia. Satu keberadaan atau kualitas yang memang berbeda dibandingkan dengan seluruh ciptaan lainnya. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia dikatakan kondisinya sungguh amat baik. Sebagai gambar dan rupa Allah, maka kita harus mencerminkan Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, meneladani Dia di dalam segala sesuatu. Yang kedua, Allah memberkati manusia dalam ayat 28, bahwa Allah tidak hanya mencipta dan membiarkan manusia itu, tapi dikatakan Allah memberkati. Memberkati artinya memelihara manusia, mencukupkan segala apa yang dibutuhkan. Dikatakan bahwa Allah memberkati keluarga pertama, itulah Adam dan Hawa, dengan anak cucu bertambah banyak, dan apa yang mereka butuhkan itu dilengkapi oleh Tuhan dan diberikan kebahagiaan. Jadi tidak benar kalau Allah setelah mencipta lalu membiarkan ciptaannya, tidak peduli kepada ciptaan, tentu itu adalah pandangan yang salah. Sebaliknya, bahwa manusialah yang seringkali tidak peduli akan ketuhanan, manusialah yang seringkali meninggalkan Allah, manusia tidak takut akan Allah, manusia mau mengatur dirinya sendiri, manusia ingin free, ingin bebas melakukan apa yang dia mau. Jadi mari kita ingat, kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka bagian kita harus menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, Allah memberi mandat. Allah memberi mandat atau penugasan kepada manusia. Apa yang merupakan tujuan Allah menciptakan manusia? Bahwa pertama-tama tentu menikmati hubungan pribadi dengan Allah. Sebagai gambar Allah, manusia memiliki sifat-sifat Allah atau sifat-sifat ilahi. Ada kasih, ada kebaikan, ada kekudusan agar manusia bisa bersekutu dengan Allah dan hidup memuliakan Allah. Tetapi yang kedua, manusia diciptakan untuk menjalankan mandatnya Allah. Itu ada mandat yang disebut sebagai mandat budaya, beranak cucu dan bertambah banyak, berkuasa dan menguasai bumi dan segala isinya, mengelola, menjaga, merawat kelestarian alam baik laut, udara maupun darat. Itu adalah satu penugasan yang sangat istimewa. Jadi sangat luar biasa Allah menciptakan kita dalam posisi yang amat tinggi. Dan ketika kita sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun diangkat menjadi anak-anak Allah dan diberikan kuasa atau karunia untuk menjalankan mandat Injil, yaitu pemberitaan Injil kepada segala bangsa.
menjadi saksi-saksi Allah, menyatakan tentang kasih dan kuasa Allah. Dan inilah tugas yang sangat istimewa. Karena itu mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Tuhan memberkati, menyelamatkan, dan Tuhan memberikan kita mandat atau amanat supaya kita sungguh-sungguh boleh memuliakan Dia dengan cara kita terus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan berkati saudara sekalian. Sampai jumpa. Shalom.